nilai jualnya memang luar biasa. Karena apa? Seperti yang saya sampaikan barusan, memang tidak ada bandrol harga di bonsai. Tergantung dari si pemilik pohon, kemudian tergantung dari kesepakatan orang yang suka terhadap bonsai ini. Seperti itu. Jadi enaknya hobi bonsai itu karena tidak ada patokan harga. Jadi mau saya kasih harga 5 juta atau lebih atau bahkan 10 juta, itu tidak ada persoalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firdaus Andriansyah, panggilan Dok yang umum di dunia bonsai, Dok Bonsai. Alamat saya di Desa Polagan, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan. Saya termasuk penggiat bonsai, salah satu penggiat bonsai yang ada di Kabupaten Pamekasan, dan saya tergabung di pengurusan penggemar bonsai Indonesia, dikenal dengan istilah PBBI cabang Pamekasan, dan sudah lama. Awal mula saya tahu tentang istilah bonsai itu sekitar 2004. Belajarnya saya itu dari dulu itu otodidak, belajar dari pengalaman. Setiap ada event nasional ataupun lokal, saya pasti datang. Tujuannya adalah untuk pembelajaran tentang bonsai itu sendiri, karena bonsai itu butuh proses, yang mana sepengetahuan saya bonsai itu kan dari zaman kaisar dulu. Jadi ada sejarah yang memang kalau tidak salah nyampe ke Indonesia itu sekitar tahun 1979-an. Jadi 1979 itu bukan istilah bonsai, intinya tanaman saja. Baru era tahun 80-an itu ada istilah bonsai masuk ke Indonesia, sehingga berkembang pesat sampai saat ini. Pas pertama kali saya senang bonsai, saya tanya-tanya dulu ke yang senior, berkenaan dengan bonsai yang bagus seperti apa, kemudian terutama nominal harga seperti apa. Oh, ternyata rata-rata bonsai itu ketika sudah nyampe kepada penikmat atau kolektor itu ternyata mahal. Nah, kebetulan waktu itu terus terang saya sangat tidak mampu. Makanya ada salah satu tokoh sesepuh bonsai Pamekasan. Kebetulan saya banyak belajar dari beliau. Bonsai itu butuh proses. Jadi bagi para pemula, bukan penikmat, itu harus dimulai dari nol dulu. Dimulai dari bahan-bahan yang memang bonsai itu membutuhkan waktu yang cukup lama, tidak instan. Bisa jadi 3 tahun, 5 atau bahkan 10 tahun tergantung dari proporsi besarnya bonsai tersebut ataupun ukuran dari bonsai tersebut. Karena bonsai itu kan ada yang ukuran sito, kemudian ada yang ukuran mami, ada yang small, ada yang medium, intinya 60 cm sampai maksimal itu 1,5 meter atau 150 cm. Itu batasan ukuran bonsai yang ada di Indonesia. Jadi melalui proses itu awalnya bonsai saya itu sedikit karena yang pertama baru belajar. Kemudian untuk beli itu sangat tidak mungkin karena saya sangat tidak mampu untuk beli bonsai itu sendiri. Makanya secara perlahan butuh proses yang lama, belajar, maka sampai detik ini syukur alhamdulillah bonsai-bonsai yang ada di halaman saya ya lumayan. Yang mana nominal dari harga tertinggi sampai saat ini itu bonsai jatuh kepada jenis Shanteki seperti yang ada di belakang saya. Jadi bonsai Shanteki itu luar biasa. Kemarin di IBC di Jakarta itu tembus di harga sekitar 2,5 miliar, harga tertinggi. Kriteria bonsai yang bagus itu yang memenuhi standar dari aturan-aturan memang yang dibuat atau dipatenkan oleh PBBI Pusat Jakarta, seperti itu. Terutama yang masuk nominasi kontes seperti apa. Jadi tidak semua bonsai itu yang termasuk dari kategori yang bagus, seperti itu. Jadi ada aturan-aturan yang dibuat oleh pusat. Yang pertama keserasian pot. Yang paling utama itu adalah gerak dasar pohon itu sendiri. Kalau masalah jenis itu tidak ada patokan. Pohon jenis apa saja yang
penting bisa masuk kategori bonsai itu tidak ada masalah. Pohon apa saja, termasuk salah satunya seperti yang ada di belakang saya, pohon santegi atau jenis beringin atau jenis serut. Intinya yang memang kebanyakan rata-rata yang bisa dibuat bonsai itu yang daunnya itu bisa mengkerdil atau mengecil. Cuman poin aturan dalam konteks itu adalah gerak dasar, kemudian keserasian, kemudian dari percabangan yang sesuai dengan gerak dasar, proporsi itu adalah antara kesesuaian pot dengan pohon itu sendiri, disesuaikan dengan style ataupun gaya dari pohon itu sendiri, seperti itu. Kemudian penampilan atau total performance itu yang paling penting, karena setiap event besar baik lokal ataupun nasional, event nasional ataupun lokal itu tetap aturan-aturan yang dibuat oleh PBBI cabang itu semuanya itu menyeluruh dari masing-masing cabang yang merata di seluruh Indonesia, seperti itu. Sama kayak raport yang itu ya? Sama dengan raport, cuman ketika event nasional dengan lokal itu tidak sama. Kalau lokal itu hanya di kelas prospek, kemudian ada bonsai setengah jadi dan jadi. Sedangkan kalau event nasional itu kelas terendah itu adalah prospek, kelas bahan. Cuman dengan catatan itu harus sudah hidup subur seperti itu dan terkonsep, tertata atau digawati dasar. Kemudian ada kelas pratama, kemudian kelas media, kelas utama, kemudian terakhir itu adalah kelas bintang puncaknya. Kelas bintang itu nanti arahnya adalah penyaringan-penyaringan bonsai yang masuk kategori nominasi 10 besar untuk diikutkan dalam event Asia Pasifik. Jadi seluruh Indonesia bonsai-bonsai yang masuk kelas bintang itu disaring, diseleksi untuk diikutkan kontes ke dalam Asia Pasifik. Kalau di Indonesia, kalau sekarang sudah hampir merata. Cuman yang paling dominan penikmat atau penggemar bonsai itu di daerah Bali. Itu merata di semua kalangan, baik dari anak sekolahan sampai orang dewasa ataupun bahkan orang tua, itu sudah merata kalau di daerah Bali. Karena bagi mereka prinsipnya kalau di Bali itu adalah suatu prestis ataupun gengsi atau menandakan kasta. Ketika memiliki pohon-pohon yang bagus, itu adalah menandakan kasta seseorang kalau di Bali, seperti itu. Di Indonesia itu termasuk iklim tropis dan suatu keunggulan yang tidak dimiliki oleh negara lain. Indonesia itu memiliki sejenis pohon yaitu cemara udang atau casuarina yang memang memiliki ciri khas seperti daun yang menyerupai seperti jarum yang memang tidak dimiliki oleh daerah lain yang ada di Indonesia, dan satu-satunya di dunia ini yang ada cemara udang itu hanya di daerah Madura, tepatnya di Sumeneb, yang mana memang memiliki karakter khusus seperti tekstur kulit yang memang luar biasa eksotik ataupun indah, yang mana memang cemara udang ini setiap event-event besar nasional ataupun Asia Pasifik, alhamdulillah cemara udang itu menempati urutan pertama, termasuk urutan nomor 1 di Asia Pasifik yang memang tidak ada lawan sampai detik ini. Sehingga nilai ekonomis komersil jualnya itu memang cemara udang itu lumayan tinggi, sama-sama miliaran juga. Cuman dari segi perawatan tidak semua orang itu bisa merawat cemara udang. Kalau masih bahan mentah di ground itu maksudnya belum ada wadah media pot, itu bisa tumbuh subur. Cuman kendalanya bagi penggiat bonsai ataupun teman-teman bonsai yang ada di Indonesia itu, kendalanya cara perawatan ketika sudah ada dalam media pot itu yang sulit. Itu karena kuncinya kalau cemara udang itu harus medianya pasir halus. Karena habitat aslinya cemara udang itu kan tetap di bibir pantai. Cemara udang itu memiliki ciri khusus memang. Jadi kalau sudah jadi, ada istilahnya titik awan yang memang luar biasa. Ketika habis diguyur hujan misalnya, butiran-butiran air itu sudah nempel semuanya, sehingga membentuk seperti awan. Memang orang-orang luar negeri memang katanya itu luar biasa, cemara udang itu luar biasa. Kalau dari segi potensial, dari segi bisnis ataupun ekonomi, bonsai itu sangat menjanjikan dan luar biasa. Tentunya ditopang dari faktor sejarah lagi, hobi apa saja, tidak hanya bonsai. Kalau ada sejarah, pasti akan bertahan lama.
seperti itu. Termasuk salah satunya bonsai. Bonsai itu luar biasa kalau dijadikan sebagai semacam usaha ataupun bisnis, dari pembudidayaan ataupun pembibitan sampai bonsai-bonsai yang jadi. Karena terus terang kalau bonsai itu tidak ada patokan harga. Ya, misalnya contoh kecil ini ya, ini pohon sancang ya, namanya import. Terus terang saya dulu ini belinya dari bahan ya 150.000 pohon ini. Saya rawat kurang lebih hampir 2 tahunan lah. Tidak nyampe karena ini pertumbuhannya cepat sekali ya, luar biasa. Ini masuk kategori small ya, small, dan hampir jadi, masuk kategori setengah jadi. Ini kalau seperti ini saya jualnya sekitaran antara 2 juta ke 2,5 juta dengan tempo waktu perawatan itu hampir 2 tahun. Kalau punya satu, kalau misalnya punya 10 ataupun lebih, bagi yang pembudidaya ini luar biasa seperti itu. Jadi bonsai kecil sekarang itu beda dengan dulu. Kalau bonsai kecil yang dulu itu memang harganya tidak seberapa, cuman tetap laku di pasaran. Kalau sekarang ada program istilah Demek, Pak D suka-suka di Bali, itu pencetus istilah Demek, tujuannya adalah untuk mengangkat bonsai-bonsai kecil ataupun istilah Demek. Demek itu maksimal ukuran 30 cm. Dari situ mame maksimal 30 cm seperti yang saya pegang ini, bonsai-bonsai ini. Bonsai ini nanti dipersiapkan untuk event besar yang diadakan di Bali itu tahun depan. Insya Allah kalau tahun depan ini sudah masuk bonsai jadi seperti itu. Contohnya gambaran ini saya beli bahan mentahnya 150.000. Kemarin event pameran lokal di Ketapang ini sudah ditawar 1,5 juta. Seperti itu, nilai jualnya memang luar biasa. Karena apa? Seperti yang saya sampaikan barusan, memang tidak ada bandrol harga di bonsai. Tergantung dari si pemilik pohon, kemudian tergantung dari kesepakatan orang yang suka terhadap bonsai ini. Seperti itu. Jadi enaknya hobi bonsai itu karena tidak ada patokan harga. Jadi mau saya kasih harga 5 juta atau lebih atau bahkan 10 juta, itu tidak ada persoalan. Kendalanya kalau kita penghobi bonsai, biasanya bonsai itu kadang stres. Stresnya di sini kadang layu atau kurang sehat. Kadang daun itu menguning atau tidak jarang ada yang mati. Cuman risikonya itu tidak terlalu besar. Seperti itu. Yang penting kuncinya kalau bonsai itu tetap perawatannya disiram. Yang utama minimal 2 kali, pagi dan sore atau malam. Minimal lebih dari 2 kali itu tanpa lebih baik, apalagi ketika musim kemarau. Jadi menyesuaikan dengan suhu. Kalau siang hari tidak boleh menyiram. Kalau mau menyiram itu bagian bawah media saja, jangan sampai dengan daunnya. Karena apa? Nanti dikhawatirkan air yang disiram itu banyak mengandung zat kapur sehingga imbasnya terhadap daun itu bisa tidak cerah, kusam seperti itu. Kemudian ketika daun atau kondisi pohon itu kurang begitu subur, kita harus sebelum terjadi atau bahkan hal-hal yang tidak diinginkan sampai mati, ya kan, kita harus tahu, oh kok pohon ini kayaknya kurang sehat. Apa kan? Oh ternyata di media tanam harus diganti minimal tiap 6 bulan sekali, tergantung dari wadah. Ya kan, kalau misalnya kecil itu dipercepat, jangan ambil 6 bulan sekali karena medianya terbatas, secara otomatis tanahnya juga terbatas seperti itu. Jadi segera ganti media baru sehingga tidak terjadi hal-hal yang kita tidak harapkan seperti mati dan sebagainya ataupun mati ranting saja. Itu biasanya akar itu sudah penuh atau padat sehingga nutrisi yang ada di media itu, ya kan, sudah tidak ada atau semacam unsur hara, zat-zat makanan yang ada di media tanam itu segera diganti ataupun proses pemotongan akar dari tanaman tersebut sehingga ada regulasi peremajaan dari akar tersebut sehingga keluar semi-semi yang baru yang kita pelihara ataupun kita garap. Itu harus tahu karakter masing-masing yang mana memang karakternya tidak sama. Misalnya seperti pohon sancang, sandegi, ya kan, ini dua-duanya itu rakus ke media. Kemudian kalau sejenis pohon serut karena habitatnya itu di daerah pegunungan, jadi walaupun telat
mengganti media sampai 1 tahun, 2 tahun ataupun lebih itu tidak ada persoalan. Karena pohon serut ini tipikal ciri khas pohon yang ada di Indonesia, termasuk pohon tropis yang memang sangat bandel sekali, tidak rentan penyakit lagi seperti itu. Pohon beringin juga sama, kalau sancang ataupun sejenis santeki itu sangat rakus terhadap media, sehingga akar itu yang ada di pot itu cepat penuh seperti itu. Jadi ketika akar sudah penuh, ya kan, secara otomatis nanti akan berpengaruh terhadap penampilan ataupun daun. Seperti daun tidak terlalu hijau seperti yang ada di belakang saya. Ini agak kusam, ya kan, sudah saatnya ganti media seperti itu. Mengenai style ataupun gaya di bonsai itu banyak ya. Yang pertama, gaya di bonsai itu adalah formal. Formal itu tegak lurus. Kemudian yang kedua ada gaya informal, jadi meliuk ya kan? Kemudian ada gaya gasket atau terjun, ada gaya semi gasket, berarti setengah menggantung, tidak full terjun, beda. Ada gaya gasket, betul-betul full terjun, kemudian ada gaya semi gasket, kemudian ada gaya kelompok ataupun grouping, berarti tidak hanya 3 pohon saja berjejer, jadi melibatkan banyak komponen pohon, atau bisa 5 atau 7, yang mana konsep dari pembuatan pohon banyak ini harus ganjil, bisa 5, bisa 7, atau bisa 9 dan seterusnya seperti itu. Kemudian ada gaya klam. Gaya klam itu satu pohon yang mecah, ada beberapa bagian, bisa 4. Itu istilahnya klam. Seperti itu. Ada gaya ekstrim. Kalau gaya ekstrim itu biasanya disertai dengan liukan yang luar biasa. Ada gaya lagi bunjin. Gaya bunjin dengan ekstrim itu beda. Intinya kalau gaya bunjin itu alur kehidupan itu hanya sedikit, tidak seperti gaya formal. Kalau gaya formal itu menandakan pohon-pohon kokoh yang bisa hidup tumbuh subur di tanah yang subur dan datar seperti itu. Kalau gaya-gaya bunjin itu adalah gaya-gaya yang terbatas karena faktor alam, lokasi erosi, karena faktor tanah, sehingga ada beberapa akar yang mati, sehingga hanya beberapa akar yang hidup, sehingga kehidupannya itu menggambarkan alam yang memang nuansanya itu sangat sengsara, keterbatasan air dan lain sebagainya, faktor penopangnya seperti itu. Bonsai on the rock itu adalah bonsai yang memang habitatnya itu dari kecil hidup di atas batu on the rock. Jadi on the rock itu semua jenis pohon itu bisa tumbuh di on the rock, di dalam batu itu sendiri. Bisa itu santeki di tepi pantai, ataupun sejenis ficus ataupun sejenis serut, ya kan, yang memang ada kemungkinan tumbuh di batu. Itu yang dikatakan on the rock yang nempel. Bisa jadi ada bonsai on the rock yang memang akarnya itu keluar. Jadi on the rock cuman itu adalah mencengkram batu. Jadi akar itu keluar dari batu, ada di luar, mencengkram. Itu sama-sama masuk kategori on the rock dalam dunia bonsai. Ini ada bonsai sancang ya, habis kontes kemarin ini dapat bendera hijau. Hijau itu predikatnya hanya cukup, yang mana penilaiannya itu kalau diakumulasikan ke angka itu nilainya sekitar 241. Sampai di sini ada ya kategori penilaian dari 241 sampai 280. Jadi yang saya pegang ini termasuk dapat bendera hijau. Dalam kontes itu masuk bendera paling bawah. Ada yang paling parah itu tidak dapat bendera sama sekali, yang akumulasi nilainya itu di sini sekitar di bawah 241. Itu di bawah. Jadi terendah bendera itu bendera hijau, ya kan. Untuk merubah prestasi ini bisa koreksi, kok bisa dapat hijau, kan seperti itu. Kebetulan alhamdulillah pohon ini sancang yang dapat bendera hijau kemarin sudah saya perbaiki, benahi, terutama dari segi penataan konsep. Karena ini kemarin termasuk di kelas prospek, masih dasar, kelas dasar yang sudah terkonsep. Konsepnya kemarin ini kurang mengena karena gayanya ini kan selenting, miring, kemudian lekukan gerak dasarnya ini cukup bagus sebetulnya. Jadi bukan bendera hijau sebetulnya, kalau dari dasar, lihat dari dasar ini minimal dapat merah.
Cuman kenapa dapat hijau, berarti kekeliruan dari konsep penataan pengawatan ini. Tidak sesuai dengan gerak dasar pohon. Banyak yang salah, terutama pembuatan kanopi di as. Kemarin kanopi yang saya pegang ini, larinya ini bukan ke depan, malahan ke belakang. Ini keliru, makanya dapat hijau. Bukan masalah gerak dasar. Kalau gerak dasarnya bagus, cuman penyelesaian dari percabangan, pengawatan ini keliru. Sehingga menyalahi dari gerak dasar pohon. Berlawanan arus itu tidak boleh. Kemudian yang kedua ya, ini dapat bendera merah. Berarti ini lebih baik dari yang barusan yang dapat hijau. Prestasinya ini bukan cukup tapi baik. Berarti ini bonsai-bonsai prospek. Walaupun yang dapat hijau kemarin barusan itu termasuk bonsai-bonsai yang tetap bagus. Yang penting kita benahi kekurangan-kekurangan ataupun kesalahan yang digarap sebelumnya. Karena di sini setiap event kontes itu kan ada istilah sertifikat di sini. Sertifikat ini tujuannya adalah untuk mengetahui identitas dari pohon ini tersebut, ya kan? Supaya kita kaji dan kita kembangkan, kita koreksi kesalahan-kesalahan dari pohon tersebut. Misalnya seperti ini, dapat merah. Ini termasuk kategori baik, yang mana nilainya di sini 281 sampai 320. Jadi prestasinya sudah dikatakan bagus, ya kan? Ini sancang namanya adalah twin trunk, karena batang satu dari bawah kemudian mecah menjadi dua bagian di sini. Yang dikatakan twin trunk, cabang yang batang yang bagian bawah ini lebih memanjang ketimbang yang jalur ke atas. Makanya dikatakan twin trunk. Ini termasuk kategori sudah setengah jadi. Kalau yang barusan itu prospek, kalau ini sudah setengah jadi. Karena komponen cabang dan ranting dan anak ranting sudah ada bagian-bagiannya sudah banyak yang tumbuh, jadi kan setengah jadi, lebih komplit ketimbang yang prospek. Kemudian yang selanjutnya ya, ini sudah bendera 2 kan, jenisnya juga sancang, cuman ini masuk kelas mami, kelas kecil, masuk nominasi bendera 2, yang mana predikatnya kalau di sini sudah baik sekali. Poin nilainya terendah dari 321 sampai 360. Jadi di kontes itu terendah itu hijau, ya kan, kemudian merah, kemudian best 10. Best 10 itu yang masuk juara 1 itu termasuk best in class di kelasnya. Misalnya kelas jadi itu juara satunya termasuk best in class di kelasnya. Kan ada kategori prospek, ada bonsai setengah jadi, ada jadi kalau lokal. Kalau nasional ya kan, ada bonsai prospek, ada regional, ada madya, ada utama, ada bintang. Masing-masing kelas itu diambil juara satunya atau best in class. Kemudian ada istilah best in show. Best in show itu adalah bintang di lapangan di keseluruhan kelas itu, dari terendah sampai teratas, dari prospek sampai utama ataupun bintang. Itu masuk nominasi best in show-nya di antara tiap-tiap kelas. Seperti itu. Pohon ini namanya pohon formal, kan tegak. Percabangan sudah enak semuanya. Tinggal pembenahan-pembenahan, kekurangan-kekurangan apa saja. Misalnya cabang background, ini namanya background. Kalau dilihat dari tampak muka di sini, depannya dari sini, ini background. Jangan terlalu panjang. Alasannya karena cabang yang di atasnya itu lebih tumbuhnya, titik terluarnya itu ada paling luar. Jadi secara otomatis ini harus lebih panjang ketimbang cabang yang di bawahnya, karena lebih besar hitungannya. Jadi kalau di bonsai, aturan percabangan kalau gaya-gaya formal seperti ini, hitungannya cabang paling bawah itu harus lebih gemuk ketimbang cabang yang di atasnya. Cabang yang di atasnya itu harus lebih kecil ketimbang cabang yang pertama, ya kan? Kemudian kalau cabang yang lebih besar itu, konsep dari pembuatannya itu harus lebih memanjang. Kalau cabangnya lebih kecil, ya kan, harus dibuat lebih pendek daripada cabang yang lebih gede di belakangnya. Sedangkan background itu hanya pelengkap dari background ataupun kedalaman dari pohon tersebut. Karena konsepnya ini adalah konsep natural ataupun formal seperti itu. Jadi harus ada background, yang mana background ini harus lebih pendek koreksinya seperti itu. Ya, kalau masalah hadiah atau door prize itu memang tergantung dari pihak penyelenggara, memang tidak sama. Cuman yang bikin viral dan booming seperti kemarin di Bali itu hadiahnya rumah
yang kalkulasi nilai kalau diuangkan itu sekitar 1,2 miliar lah. Dan ada cerita yang lucu kemarin itu yang kena rumah, yang dapat rumah, yang dapat undian, kebetulan itu teman saya, ya, teman saya yang dari Bali. Lucunya gini, pas dapat undian rumah itu, ya kan, terus bilang ke pihak penyelenggara panitia, Pak, ini bonsai, sudah ambil sampean panitia atau ketuanya aja, saya mending bawa pulang rumahnya aja, bonsainya tidak usah. Loh, kenapa? Kebetulan bonsainya saya beli murah, kebetulan 500.000. Alhamdulillah saya dapat rumah, sudah dah, silahkan ambil sebagai bentuk dari hadiah saya ataupun kenang-kenangan dari saya, bilangnya seperti itu. Jadi macam-macam, seperti kemarin di nasional, event nasional juga itu hadiahnya sepeda motor, 1 unit sepeda motor, dan ada hadiah-hadiah menarik lainnya seperti televisi, kemudian kulkas, kemudian kipas angin, kemudian mesin cuci dan sebagainya. Yang paling megah lagi, insya Allah bulan 6 ini ada lomba khusus satu spesies sisir namanya, tepatnya di Pantura daerah Pasian. Itu tidak dipungut uang pendaftaran sepeser pun, itu hadiahnya 1 unit mobil, kemudian pokoknya tiap kelas itu ada hadiah besar, sepeda motor, paling kecil itu hadiahnya TV. Jadi setiap event besar nasional ataupun lokal itu masalah mengenai door prize itu tergantung dari pihak penyelenggara. Dikemas dengan apa, hadiahnya apa itu tidak ada ketentuan dari pusat. Intinya itu adalah kewenangan dari pihak penyelenggara. Seperti di Bantul bulan Juni ini hadiahnya 1 unit mobil, kemudian beberapa unit sepeda motor. Ya, kalau dari awal kita bicara masalah tentang saya di bonsai, dari awal itu tidak langsung seperti saat ini. Butuh proses yang sangat lama sekali, dari 2004 sampai kalau tidak salah 2010 ya. Itu butuh proses yang lama, tidak langsung prestasi ya. Karena kita belajar otodidak, dari pengalaman, dari teman-teman luar Madura, ya kan, kita menimba ilmu sampai puncaknya 2010 hasil karya saya itu syukur alhamdulillah masuk nominasi Best 10 sampai detik ini. Terakhir di pameran Sampang itu apa yang saya garap kerjakan salah satu bonsai Santeki, kebetulan itu sudah laku terjual ke Bangkalan, itu masuk Best in Show di Kabupaten Sampang. Prestasi sebelum-sebelumnya, pohon yang saya garap itu sebelum laku, sebelum diambil teman Bangkalan itu sering masuk Best 10. Terus atas hasil apa yang saya miliki tentang keilmuan tentang bonsai. Syukur alhamdulillah sampai detik ini. Jadi ke depan tentang bonsai yang saya garap memang arahnya tidak luput dari aturan-aturan yang dibuat oleh PBBI pusat seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi selama aturan itu kita tetap konsisten, insya Allah, atau pakem yang dibuat oleh pusat itu kita tidak langgar, insya Allah bonsai-bonsai yang kita garap itu insya Allah masuk prestasi terus. Syukur alhamdulillah. Pesan terutama untuk para penonton yang suka stay tune untuk konten ini, jangan mudah berputus asa, karena hobi apa saja tidak terfokus di bonsai, hobi apa saja kalau ditekuni dengan baik, ya kan, insya Allah pasti menuai hasil yang maksimal, yang sesuai dengan harapan kita. Karena apa? Tidak semua hobi kita itu instan, butuh proses sampai mencapai puncak. Jadi kadang dalam posisi di atas kita enak, kadang ada kalanya dalam posisi misalnya hobi apa saja, kadang ada titik jenuh. Di titik jenuh itu adalah PR untuk kita bersama, untuk kita akan bersama, perlu kita memanage pengetahuan kita supaya ke depan tentang apa yang kita geluti, terutama hobi, itu memang butuh proses. Di balik proses itu dituntut ketekunan dan kesabaran. Jadi kalau kita tekun, insya Allah tentang apa yang kita lakukan sesuai dengan harapan kita dan pasti akan menuai hasil yang maksimal.
Terima kasih kepada teman-teman pemirsa ya, yang sudah menonton di program channel ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya, baik generasi muda ataupun para penikmat, pecinta bonsai ataupun penghobi lainnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat dan bisa membuat pembelajaran ataupun hal-hal yang membawa kebaikan untuk bersama. Terutama ini termasuk bagian kreativitas ya, terutama oleh generasi-generasi muda yang ada di negara Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel YouTube Legenda Kreatif. Salam PBBI Jahema, Jaya Hebat Maju. Kan bener ya, nanti ya? Iya, Jahema. Dari mana? Jangan lupa subscribe channel YouTube Legenda Kreatif. Oh iya lah. Iya, kalau apa ya? Iya, takut terpotong ya. Tarapah ulang boleh, ya.